Shalom, perkenalkan nama saya Yunia Renata Kelal dengan NIM 221900068. Di sini saya akan mereview laporan keuangan. Ada 2 laporan keuangan yang saya ambil dari perusahaan BPS. Yang pertama itu laporan realisasi anggaran dan yang kedua itu neraca. Baik, yang pertama itu review laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, LRA, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi pendapatan negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah merupakan negara penerimaan negara bukan pajak sebesar 15.714.629 rupiah atau mencapai 132,66% dari estimasi pendapatan sebesar 38.574.858.000 rupiah. Realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar 8.311.235.645.250 rupiah atau mencapai 97,08% dari alokasi anggaran sebesar 8.560.888.091.000 rupiah. Baik, ini ada tabel ringkasan realisasi anggaran. Yang pertama itu ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2022. Yang pertama itu pendapatan negara dengan anggaran itu 38.574.858.000 rupiah dengan realisasinya sebesar 51.141.714.629 rupiah. Realisasinya 132,66%. Yang kedua itu belanja negara, yang dimana anggaran sebesar 8.860.888.091.000 rupiah dengan realisasinya sebesar 8.311.345.645.255 rupiah dengan realisasinya 97,08%. Sedangkan tahun 2021 realisasinya itu 58.276.873.873.000
Rp6.675. Yang belanja negara tahun 2021 realisasinya 3.759.754.031.373.373 Jadi realisasi di tahun 2021 dan 2022 itu ada perbedaan. Baik, selanjutnya ada analisis pendapatan, di mana dalam laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan yang dianggarkan dan pendapatan yang terrealisasi. Pendapatan yang terrealisasi hanya dapat mencapai beberapa persen dari target yang dianggarkan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini perlu ditinjau lebih lanjut, seperti penurunan pendapatan pajak atau kurangnya pendapatan alternatif diharapkan dari hal ini untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pengelolaan pendapatan agar mencapai target yang diharapkan. Yang berikut ada analisis pengeluaran. Berikut analisis pengeluaran, di mana pada sisi pengeluaran laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pengeluaran melebihi anggaran yang ditetapkan. Terhadap peningkatan signifikan dalam pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan pengeluaran dan mengambil tindakan yang sesuai, seperti melakukan evaluasi terhadap kontrak dan mencari alternatif yang dianggarkan. Yang berikut ada analisis kinerja, di mana selain laporan realisasi anggaran itu perlu informasi tentang kinerja yang dilakukan. Perlu adanya evaluasi beberapa program mencapai baik sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara program lainnya mengalami keterlambatan atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penting untuk mengevaluasi faktor-faktor mempengaruhi kinerja dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan pencapaian target di masa mendatang. Yang berikut ada kesimpulan. Berdasarkan review laporan realisasi anggaran tahun 2022, terdapat perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasinya. Penyebab perbedaan tersebut perlu diatasi untuk mencapai efisiensi pengelolaan anggaran di masa mendatang. Rekomendasi yang diajukan meliputi evaluasi strategi pemasaran pendapatan, pengelolaan pengeluaran, dan perbaikan kinerja program. Dengan melakukan tindakan yang tepat, diharapkan laporan realisasi anggaran di masa mendatang dapat sesuai dengan target yang dianggarkan. Baik, laporan keuangan yang kedua yaitu neraca, di mana dalam neraca laporan keuangan ini neraca mencerminkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam melihat neraca laporan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat memberikan informasi tentang kemampuan BPS untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas memberikan gambaran tentang kewajiban BPS dibandingkan dengan ekuitasnya. Dalam membandingkan laporan keuangan dari tahun sebelumnya, kami melihat adanya peningkatan aset lancar dan penurunan kewajiban jangka pendek.
kami menemukan bahwa aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Baik, ini ada tabel ringkasan neraca. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.